Pernahkah Anda bertanya-tanya apa sebenarnya yang melatar belakangi pilihan-pilihan paling intim seorang wanita? Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Ini bukan hanya tentang kebersihan atau estetika. Ini adalah sinyal psikologis yang mendalam, kode komunikasi nonverbal yang menyampaikan jauh lebih dari yang kita bayangkan. Dan hari ini, saya akan memecah kesunyian ini dan menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran seorang wanita. Nama saya Julia Mendes, dan Anda ada di kanal Hidden Magnetism, tempat saya mengungkap kebenaran terdalam dan terkadang tidak nyaman dari psikologi wanita. Berlangganan sekarang, tekan loncengnya, dan tinggalkan komentar. Saya ingin melihat tanda-tanda ini jika Anda siap untuk akhirnya menguraikan apa yang sebenarnya terjadi di kepala kita. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sepenuhnya bertentangan dengan semua yang diajarkan masyarakat tentang ketertarikan. Kekuatan destruktif dari ketidakpastian. Anda pasti sudah familiar dengan nasihat ini. Selalu siap sedia. Terus tunjukkan minat. Tanggapi segera. Itu adalah nasihat terburuk. Izinkan saya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di benak seorang wanita ketika Anda selalu ada. Langsung membalas setiap pesan, menyesuaikan diri dengan jadwalnya, dan menegaskan bahwa ia prioritas utama Anda. Tahukah Anda apa yang ditimbulkannya? Itu benar-benar menghancurkan daya tarik. Bukan karena kita kejam atau suka main-main, melainkan karena otak manusia diprogram untuk menghargai apa yang langka, apa yang sulit dicapai, apa yang membutuhkan usaha. Ketika sedikit aura misteri menyelimuti Anda, ketika kami tidak sepenuhnya yakin dengan tingkat ketertarikan Anda, pikiran kami menjadi sangat aktif. Kami mulai terus-menerus memikirkan Anda. Apakah dia menyukaiku? Mengapa dia lama sekali membalas? Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Dengan siapa dia? Ini adalah intrik. Ini adalah rasa tidak aman yang ringan. Ini adalah bahan bakar untuk obsesi. Apa yang tidak dapat diuraikan sepenuhnya membangkitkan hasrat. Inilah tepatnya mengapa pria yang mudah ditebak, betapapun menyenangkannya mereka, jarang membangkitkan daya tarik yang begitu naluriah dan kuat. Mereka dapat diandalkan, aman, tetapi tidak menarik. Dan gairah merupakan bagian integral dari ketertarikan romantis dan seksual. Tapi hati-hati, ada perbedaan mendasar antara misteri yang menarik dan kurangnya minat sama sekali. Saya tidak menganjurkan untuk mengabaikannya atau menghilang. Saya berbicara tentang memiliki kehidupan yang begitu kaya dan menarik, sehingga Anda tidak selalu tersedia, tak terduga, atau terbuka sejak pertemuan pertama. Pertahankan sifat multifaset Anda, buka diri secara bertahap, dan saksikan bagaimana hal itu meningkatkan minatnya. Bergabunglah dengan Hidden Magnetism sekarang juga dan tinggalkan komentar jika Anda pernah melakukan kesalahan karena terlalu tersedia. Kesadaran adalah langkah pertama untuk berubah. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang banyak pria tidak mau terima, tetapi merupakan kenyataan pahit. Ketakutan akan kesepian dan hubungan yang dibuat-buat. Dan ya, ini jauh lebih umum daripada yang Anda bayangkan. Banyak wanita, dan saya akan sangat jujur di sini, bertahan dalam hubungan bukan karena cinta, tetapi karena alternatif menyendiri tampaknya lebih buruk. Bukan karena pria itu sempurna, atau karena ia membangkitkan gairah sejati. Ia menawarkan persahabatan, rasa aman secara emosional, penerimaan sosial, dan perlindungan dari penghakiman karena hidup sendiri. Hal ini terutama berlaku pada usia tertentu dan dalam lingkungan sosial di mana terdapat tekanan kuat untuk menjalin hubungan. Seorang wanita dapat mencintai pasangannya dengan tulus, bahkan terikat padanya. Tetapi itu bukanlah gairah yang meluap-luap. Melainkan, itu adalah cinta yang praktis, nyaman, dan aman. Bagaimana Anda bisa tahu jika Anda berada dalam situasi ini? Perhatikan bagaimana ia berbicara tentang Anda kepada teman-temannya. Perhatikan apakah ia membela Anda dengan penuh semangat atau berbicara dengan pragmatisme yang tenang. Amati apakah ada binar di matanya saat melihat Anda, atau apakah itu hanya kepuasan yang terpendam. Perbedaan antara gairah dan kenyamanan tersembunyi dalam detail-detail kecil.
Dan inilah yang mungkin mengejutkan Anda. Pendapat di lingkungannya memiliki dampak besar pada bagaimana ia memandang Anda. Jauh lebih besar daripada yang Anda pikirkan. Kita, para wanita, adalah makhluk sosial yang mendalam. Kita menganggap penilaian kelompok kita sebagai cerminan dari pilihan kita sendiri. Satu komentar negatif dari seorang teman dekat dapat menanam benih keraguan yang akan tumbuh hingga berubah menjadi kepastian. Apakah kamu benar-benar berpikir dia tepat untukmu? Jika itu dikatakan oleh seseorang yang dia percaya, konsekuensinya bisa sangat menghancurkan. Di sisi lain, ketika teman-temannya menyetujuimu, memujimu, bahkan menunjukkan sedikit rasa iri, nilaimu di matanya meroket. Ini bukan berarti kamu harus mati-matian berusaha menyenangkan semua temannya. Ini berarti memahami bahwa hubungan tidak terjadi begitu saja. Konteks sosial itu penting. Semakin kamu menunjukkan nilai sosialmu, semakin positif reaksi orang lain terhadapmu, semakin menarik kamu baginya. Dan ini membawa saya pada salah satu fenomena daya tarik wanita yang paling kuat. Sosial saya mencari validasi sejati melalui perhatian perempuan lain. Izinkan saya menjelaskan apa yang terjadi di benak saya ketika melihat perempuan lain tertarik pada seorang pria. Otomatis, meskipun awalnya saya tidak terlalu tertarik padanya, persepsi saya tentangnya berubah. Otak saya langsung menghitung. Jika orang lain menginginkannya, berarti dia berharga, dia punya kualitas yang tidak saya sadari. Dia pasti lebih baik dari yang saya kira. Ini bukan kepalsuan, ini murni biologi. Evolusi selama berabad-abad telah memprogram kita untuk mengenali tanda-tanda status, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk memberi. Dan salah satu cara tercepat untuk menilai hal ini adalah dengan melihat reaksi orang lain. Dihormati, diinginkan, dan dikagumi, terutama oleh perempuan lain, mengaktifkan semua naluri ketertarikan saya. Inilah mengapa pria yang menjalin hubungan seringkali menarik lebih banyak perhatian perempuan daripada para lajang yang putus asa. Inilah mengapa ketika Anda bahagia, puas, dan memiliki tujuan hidup yang jelas, Anda menjadi jauh lebih menarik. Ini bukan tentang menjadi seorang penggoda wanita atau kolektor. Ini tentang menunjukkan nilai sejati Anda melalui reaksi dunia. Tinggalkan komentar jika bukti sosial adalah kenyataan yang sudah Anda sadari. Jika Anda masih bersama saya akan memberitahu Anda tentang sinyal, tidak langsung yang kita berikan saat tertarik. Kebanyakan wanita tidak akan langsung menghampiri Anda dan berkata, "Aku menyukaimu." Kita lebih halus, lebih tidak langsung. Ini bukan permainan. Ini adalah pertahanan terhadap penolakan dan pengondisian sosial bertahun-tahun yang memberitahu wanita untuk tidak terlalu agresif saat merayu. Kita menunjukkan ketertarikan melalui sinyal. Dan jika Anda tidak bisa membacanya, Anda terus-menerus kehilangan peluang. Ketika saya menahan kontak mata sedetik lebih lama dari yang diperlukan, saya sedang mengomunikasikan sesuatu. Ketika saya memainkan sehelai rambut saya saat berbicara dengan Anda, tubuh saya sedang berkomunikasi. Ketika saya mencondongkan tubuh, membuka postur tubuh, tertawa sedikit lebih keras dan lebih lama pada lelucon Anda, saya diam-diam meneriakkan ketertarikan saya. Belajar membaca sinyal-sinyal ini memberi Anda keuntungan besar. Anda akan berhenti membuang-buang energi pada mereka yang tidak tertarik, dan Anda akan mampu mengidentifikasi peluang yang tulus dan memahami keinginannya bahkan sebelum dia menyuarakannya. Ini akan mengubah dinamika ketertarikan demi keuntungan Anda. Namun, detail penting. Sinyal-sinyal tersebut harus konsisten dan berulang. Sekilas pandang bisa saja tidak disengaja. Namun, beberapa sinyal yang membentuk pola yang jelas, bahasa tubuh yang terbuka, kedekatan fisik, kontak mata yang lama, menunjukkan ketertarikan yang tulus. Sekarang, untuk sesuatu yang ingin diketahui banyak pria, tetapi hanya sedikit yang sepenuhnya memahami. Perbedaan antara wanita muda dan wanita dewasa. Ini bukan hanya soal pengalaman fisik. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam. Wanita muda seringkali memiliki daya tarik biologis yang kuat, energi seksual alami, rasa ingin tahu, dan hasrat untuk bereksplorasi.
Namun, terkadang mereka kurang pengalaman, kesadaran tubuh, dan kepercayaan diri untuk mengekspresikan hasrat mereka. Hal ini dapat membatasi kepuasan, terlepas dari intensitas perasaan yang dirasakan. Wanita yang lebih tua memiliki pengetahuan diri yang mendalam. Mereka tahu persis apa yang memuaskan mereka, tidak malu membicarakannya, dan tidak akan membuang waktu untuk ketidakdewasaan. Kepercayaan diri yang datang seiring bertambahnya usia dan pengalaman menciptakan intensitas seksual yang melampaui masa muda. Memahami hal ini memungkinkan terciptanya koneksi yang lebih dalam, ekspektasi yang realistis, dan apresiasi atas kualitas unik di setiap tahap. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Hanya perbedaan. Orang bijak tahu bagaimana menghargai dan beradaptasi. Dan sekarang untuk sesuatu yang kontroversial, namun terbuka. Perubahan kebiasaan intim dan maknanya. Mari kita bahas tentang penghilangan bulu kemaluan dan sinyal psikologis mendalam di baliknya. Ketika seorang wanita mulai lebih memperhatikan kebersihan intimnya, ketika penghilangan bulu berubah dari sesekali atau tidak ada menjadi menyeluruh dan teratur, itu bukan hanya masalah kebersihan. Itu adalah sinyal psikologis yang diabaikan banyak orang. Ini bisa berupa upaya untuk mengesankan seseorang secara khusus, kebangkitan seksual, sensualitas yang baru, keinginan untuk merasa percaya diri dan diinginkan, proyeksi masa muda dan tak seorang pun mau mengakuinya, perhatian yang diarahkan pada orang lain. Dalam hubungan jangka panjang, perubahan mendadak dan signifikan dalam kebiasaan intim patut Anda perhatikan, terutama jika perubahan ini tidak secara jelas ditujukan kepada Anda. Ini bisa menjadi tanda peringatan. Tidak perlu menjadi paranoid dan mencoba mengendalikan segalanya, tetapi tetaplah waspada. Ketika dikombinasikan dengan tanda-tanda lain, berkurangnya rasa sayang, bertambahnya waktu di telepon, perubahan komunikasi, aktivitas baru di media sosial, semuanya membentuk gambaran yang lebih besar. Ini adalah observasi tanpa intrusi. Ini adalah pemahaman konteks. Pada akhirnya, apa yang menyatukan semua ini? Kekuatan yang datang bersama pengetahuan. Memahami mekanisme psikologis perilaku perempuan, membaca yang tersirat, memperhatikan pola. Dengan mengenali tanda-tanda perubahan dan perubahan, Anda berhenti meraba-raba dalam kegelapan. Anda membedakan minat yang tulus dari kenyamanan, ketertarikan yang tulus dari sekadar pilihan sementara. Anda menyadari perubahan sebelum terlambat. Dan, yang terpenting, Anda menggunakan pengetahuan ini untuk menjadi tipe pria yang menarik dan mempertahankan wanita yang tepat. Komentar mata terbuka. Jika Anda ingin melihat tanda-tanda ini, berlangganan Hidden Magnetism, tekan loncengnya dan bagikan ini dengan teman yang sangat membutuhkannya. Karena ini bukan manipulasi atau permainan. Ini adalah pemahaman tentang sifat manusia, faktor-faktor psikologis yang menentukan perilaku dan ketertarikan. Dengan pemahaman ini, Anda memposisikan diri sebagai pria yang berharga. Bermain di level yang kebanyakan orang bahkan tidak sadari. Saya Julia Mendes, dan itu adalah penyelaman mendalam lainnya ke dalam misteri perilaku wanita di Hidden Magnetism. Sampai jumpa di video berikutnya.